di hearing maupun di paripurna saya selalu bersuara lantang kepada pemerintah, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Saya katakan jangan kita bicara dulu sektor pertanian, khusus di Bengalon dan di Teluk Pandan. Kita benahi dulu akar permasalahannya dari semuanya ini. Desa itu perhatikan, desa-desa yang di ujung sana diperhatikan. Karena banyak sekali petani-petani menjerit, jalan jelek, jalan hancur. Ayo, saya bilang dengan anggaran yang besar ini tolong perhatikan desa-desa. Makanya saya di setiap media sosial saya hashtag ayo bangun desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om Epe di podcast Om Epe. Malam ini malam yang luar biasa. Walaupun Om sebenarnya masih lelah dari Dapil 3, akan tetapi karena tamu malam saya malam hari ini luar biasa, lelah itu hilang. Itulah namanya kalau orang sudah tua. Beliau Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur, kemudian masih punya hajat untuk maju di periode kedua di Partai Demokrat Dapil 2 yang meliputi Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, kemudian Teluk Pandan dan Sangatta Selatan. Sebelum saya menyapa tamu saya malam ini, saya ingin bernostalgia dulu terkait dengan Bengalon itu sebenarnya. Bahwa dulu ada salah seorang anggota DPR yang saya anggap luar biasa dari Bengalon itu. Putra asli Sangatta atau putra asli Kutai. Beliau sudah meninggalkan kita semua. Haji Adi Berdi. Dari awal sampai beliau menghembuskan napas terakhir, tetap saya pantau. Bahkan beliau yang menjemput saya dari Makassar pulang ke Sangatta. Tapi kita tidak perlu berlama-lama di situ. Saya sapa dulu tamu saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Wah, luar biasa ini kan. Dari Bengalon langsung ke sini ya? Langsung Bengalon, Om. Wih, luar biasa memang kader-kader atau calon-calon anggota DPRD dari Partai Demokrat ini. Mereka sadar betul bahwa media adalah salah satu sarana untuk memperkenalkan diri ke publik. Apalagi di Bengalon juga jaringan di sana sudah bagus. Sebenarnya sudah lama saya tunggu nih. Bung Api, ya kan? Abdi Firdaus Api. Api itu saya paling ingat itu Awam Faruk Ishak. Tetapi ini digunakan oleh Abdi Firdaus, ya kan? Oleh teman-temannya di Bengalon, oleh timnya di Bengalon disebut sebagai Api. Kenapa Pak harus Api? Apakah terinspirasi oleh gerakan yang dibangun Pak Awang atau gimana nih? Iya. Terima kasih Om Epi. Iya. Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan kita malam ini ketemu. Iya. Di acara podcast Om Epi. Iya. Ya, pada awalnya dulu tahun 2017 nama Api ini pada saat saya mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Sepasu Induk. Oh, iya. Tim bicara pada saat itu anak-anak muda. Abdi Firdaus ini agak sedikit ini. Bagaimana kalau kita rangkain singkat Bang Afi? Oh, iya. Karena abangnya kan Abang Afi kan sebagai abangnya Bengalon. Iya. Wah, ini sama dengan Abang Faruk Ishak ini. Iya, betul. Mudah-mudahan suksesnya sama dengan Pak Awang. Iya. Bisa sudah langsung saya pakai itu nama Afi. Api itu ya. Iya. Padahal kan sesungguhnya Bang Firdaus ini kan dari Lampung. Iya, betul. Iya kan? Tahun berapa di Kutai Timur? Ya, saya merantau dari Lampung itu tahun 1999. Oh, tahun 99 ya. Di KPC dulu saya. Oh, dulu di KPC. Kemudian memperistri putri dari Bengalon. Iya. Luar biasa. Iya kan. Jarang-jarang juga kita melihat kawan-kawan yang mau menetapkan hati tinggal di Kabupaten Kutai Timur ini dan mempersunting putri-putri daerah. Ini luar biasa nih. Oh, jadi waktu itu maju sebagai kades. Betul. Ya. Dan ranking 2. oh, ranking 2 ya. Selisih sedikit aja Selisih dengan sedikit ya. kades incumbent. Belum berhasil. Belum berhasil. Iya. Nah, kemudian masuk sebagai caleg di Partai Demokrat Iya, betul. di periode pertama. Iya. Ya kan? Nah, waktu itu kan yang
apa yang suaranya bagus itu, yang suaranya tinggi itu, di antara caleg-caleg di dapil 2 itu kan Pak Almarhum. almarhum Haji Mapasereng. Iya, betul. Nah, kemudian di apa Keduanya saya. oh kita nomor urut 2 waktu itu ya. Langsung. Langsung ya. Langsung di bawah Pak Langsung di bawah Pak Andi. Andi Mapasereng. Luar biasa. Nah, ini kan tidak lama lagi pertarungan ini. Tinggal beberapa bulan ini. 5 bulan itu. Ya. Saya kemarin di dapil 3 itu luar biasa di lapangan saya lihat itu. Kemarin juga saya dari Bengalon juga di dapil di daerahnya Pak siapa? Tidak. Pak Kidang. Itu luar biasa juga saya lihat itu. Jadi saya bilang caleg-caleg Demokrat ini luar biasa nih. Petarung unggul. Mudah-mudahan bisa ada penambahan kursi. Iya kan? Yang saya selalu prediksi bahwa ada 3 partai politik yang akan menjadi unsur pimpinan di Kabupaten Kutai Timur itu. Salah satunya Partai Demokrat. Dalam perjalanan sebagai ketua praksi, apa-apa yang Bang Firdaus telah perjuangkan di praksinya untuk melakukan atau menginisiasi gerakan pembangunan yang ada di Kutai Timur? Ya. Terima kasih, Bung Evi. Ya. Jadi banyak yang sudah kami perjuangkan. Mhm. Selain di ketua praksi, saya di Komisi C. Oh, Komisi C ya. Itu bidang apa itu? Bidang pembangunan. Oh, pembangunan ya. Kebetulan salah satu penggerak lanjutan untuk Pelabuhan Kutai Timur, Ya. salah satunya ya ada di Mas di situ. Oh, situ ya. Iya. Jadi lumayan panjang perjuangan itu. Ya. Karena tahu sendiri Om Evi, Ya. kenapa di jeda pembangunan pelabuhan Penyamukan Ya. ada masalah yang itu. Iya. Saya musyawarah dengan teman-teman Komisi C. Mhm. Hari ini kita harus lanjutkan. Iya. Karena ini, dengan adanya pelabuhan di Kutai Timur, saya yakin dan percaya akan bisa sangat bermanfaat besar buat warga Kutim. Iya. Terutama untuk para usaha kecil menengah, Betul. para petani. Iya. Para petani ini selalu mengeluhkan pupuk mahal. Iya. Kenapa pupuk mahal? Ya karena kita kirim barang itu langsung dari Samarinda Balikpapan. Betul. Ketika ini sudah pelabuhan ini kita jadikan dan juga sebagai ikonnya Kutai Timur, saya yakin akan banyak membantu masyarakat kecil, terutama para petani, pedagang, nelayan, harga murah. Betul. Di situ. Iya. Sehingga sepakatlah kami Komisi C berembuk berangkat ke Jakarta. Pada saat itu langsung menemui Bang Irwan Pecok sebagai Komisi 5 membidangi infrastruktur juga di Indonesia. Alhamdulillah, pada saat kami kunjungan pertama ke sana, dapat bantuan dari pusat. Itu kalau tidak salah, bantuan pertama 100 miliar dari Bang Irwan Pecok. 100 miliar ya. 100 miliar. Dari Komisi 5 Dari Komisi yang membidangi bidang perhubungan. Luar biasa ya. Nah, kita bicara pelabuhan Penyamukan itu, memang dari awal tuh terlalu banyak kendala sih sebenarnya. Akan tetapi dengan dorongan teman-teman, nah saya baru dengar bahwa dorongan dari Komisi C, anggota DPRD Kabupaten Timur itu sangat luar biasa agar supaya benar-benar pelabuhan Penyamukan ini bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, bukan hanya masyarakat Sangatta sebenarnya. Saya sepakat bahwa dengan adanya pelabuhan itu nanti akan memangkas ongkos produksi atau ongkos perjalanan barang-barang yang masuk ke Kutai Timur, khususnya Sangatta, dan pasti akan memberikan dampak ekonomi kepada Kabupaten Kutai Timur. Selain pelabuhan yang kita ceritakan tadi itu, perjuangan teman-teman di Komisi C DPRD Kabupaten Timur apalagi tuh? Banyak, Om Evi, banyak. Selain untuk Kutai Timur, kami juga berjuang untuk dapil kami. Iya. Bengalon khususnya karena saya dilantik itu baru 1 tahun 3 bulan. 1 tahun sampai sekarang ini? Iya, 1 tahun 3 bulan. Iya. Jadi bagaimana caranya saya kejar. Iya. Jadi tinggal khususnya di dapil kami, Betul. Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Tontopulo. Iya. Terutama karena saya berpikir pada saat itu, basis saya pada saat itu di Bengalon, saya akan coba mendedikasikan aspirasi saya untuk Bengalon ya. sekitarnya. Ya, sehingga syukur alhamdulillah karena program utama saya di Bengalon itu salah satunya menangani banjir. Oh, banjir betul. Bengalon dan Teluk Pandan rentan banjir. Iya. Jadi bahkan tahun lalu itu 6 kali dalam 1 tahun 6 kali banjir di Bengalon. iya. Iya. Nah, di situ saya di hearing maupun di
paripurna saya selalu bersuara lantang kepada pemerintah, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Saya katakan jangan kita bicara dulu sektor pertanian, khusus di Bengalon dan di Teluk Pandan. Kita benahi dulu akar permasalahannya dari semuanya ini. Karena saking pada saat itu pernah para petani di Bengalon itu sudah mau waktunya panen, banjir datang. Panen, banjir datang. Nah, di situ saya teriak, bahkan di 2 kali paripurna saya meminta kepada pemerintah Kutai Timur untuk segera dulu mengatasi banjir. Salah satunya untuk mengatasi banjir di Bengalon itu kanal-kanal. Kanal yang harus dibersihkan karena di situ sumbatan-sumbatan yang sudah lama bertahun-tahun tidak diinikan, sehingga pihak PU alhamdulillah dengan saya langsung turun ke lapangan ke kanal itu meninjau, dan insya Allah perubahan ini akan diadakan. Di anggaran perubahan masuk ya. Pembersihan kanal atau pembuatan kanal? Pembersihan. Pembersihan. Bersihkan saja karena di situ salah satu penyumbat. Pada saat itu saya survei ada 2 kanal yang penyebab banjir itu. Ya, airnya tidak lancar. Nah di situ saya kira ketika kanal ini sudah kita tangani, ya memang tidak maksimal, tapi minimal seperti dulu lagi lah 5 tahun sekali. Kita bertahap karena memang anggaran banjir ini sangat besar. Bahkan saya sudah juga melobi ke Kementerian PU dan Komisi 5 di pusat. Mereka siap membantu untuk penanganan normalisasi sungainya. Kami daerah hanya mampu untuk sementara ini kanal-kanal saja dulu. Sehingga ketika tidak ada lagi banjir, otomatis sudah itu pertanian akan meroket jauh ke depan. Luar biasanya Bang Firdaus, Bang Afi ini, karena bisa melihat peluang di mana kira-kira kita dapatkan solusi mengatasi persoalan banjir di Kecamatan Bengalon, kemudian di Teluk Pandan. Ya salah satunya itu tadi dicerita bahwa bisa tembus ke PUPR, Kementerian PUPR, dan ya kita bersyukur ada anggota DPR kita di sana kan, Pak Haji Irwan. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan Bang Api sebagai salah satu orang Bengalon benar-benar perjuangannya itu bermanfaat untuk masyarakat Bengalon. Nah selain tadi kita bicara masalah pembersihan kanal itu apalagi? Banyak ini. Alhamdulillah di Murni ini infrastruktur sudah kita laksanakan di Murni ini. Hampir ada berapa gang atau jalan itu kita semenisasi, yang belum kita drainase. Terus di sektor pendidikan, saya sangat peduli sekali di sektor pendidikan. Bahkan anggaran di perubahan ini hampir 4 miliar saya anggarkan untuk di pendidikan. Pendidikan. Itu meliputi apa? SD, SMP, SMA? Khusus sekarang ini SMP dulu. SMP ya? SMP dan SD. SMP dan SD. Kalau untuk Murni yang akan datang saya anggarkan di 10 miliar itu Pak. 10 miliar ya? Khusus untuk pendidikan, pembelian meja dan kursi serta baju seragam anak ya. Ya memang bagaimanapun juga salah satu hal yang harus diperhatikan oleh anggota DPRD kita itu adalah sumber daya manusia kita. Betul. Nah, selain itu ya sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan yang penting. Betul. Karena kita bagaimana kita mau bersaing ke depan dengan SDM kita lemah. Saya mulai dulu sebelum saya jadi dewan pun, saya selalu salah satu penggiat untuk sumber daya manusia di Bengalon. Saya belum jadi DPR. Sehingga teman-teman yang tidak memiliki jasa SD, SMP, SMA itu saya data itu. Saya data. Saya ikutkan program paket A, paket B, paket C itu sampai dulu saya sebelum jadi DPR itu bahkan sampai 300-an orang itu ya. 300? Iya. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan pada saat itu. Iya. Tidak hanya itu. Ketika saya juga belum menjadi DPR, banyak sekali yang saya lakukan itu. Contohnya di Rawa Indah itu ada SD dan SMP negeri yang sekarang ini. Iya, di Rawa Indah, ya. Masjid besar itu. Betul. Itu masjid itu sampai sekarang saya ketua masjidnya itu. Yang inisiatif pembangunan masjid di situ Ar-Rahman Abdullah itu nama mertua saya. Begitu. Yang ada warung-warung di samping itu. Itu kebetulan itu hibah dari mertua saya. Hibah dari mertua ya. Saya dari dulu jadi ininya untuk saya bentuk tim-tim kecil untuk membangun masjid dan sekolahan. Kenapa saya terinspirasi membangun sekolahan di situ? Karena dulu saya melihat anak-anak di situ. Setiap pagi itu anak-anak SD itu mau sekolah hanya di Perdau di Bengalon. Jauh. Iya. Selalu numpang mobil-mobil. Kalau mobilnya mau berhenti, kalau tidak. Nah, ini dilema. Ya, sehingga di situ khusus di Rawa Indah situ, Desa Muara Bengalon banyak sekali
bahwa pada saat itu saya data hampir 87 anak yang putus sekolah. Uish. Iya, Jadi, iya, iya, iya. Saya terinspirasi Aha. bagaimana caranya anak-anak ini harus sekolah lagi. Sehingga saya melobi perusahaan PIK Iya. dan PT KIN, saya mau bangun sekolah di sini. Tolong dong bantu Iya, apa namanya iya, iya, tanahnya. iya. Dibantu 2 hektar sama PT KIN. Wih, luar biasa. Pada saat itu tanah sudah dapat, saya minta bantuan ke PIK, Aha. dibantu untuk apa gedung-gedungnya. Gedung-gedungnya ya. Dan pada saat itu juga, pada saat zaman Bupati Pak Isran Nur, Iya, Pak Isran. saya minta difilialkan. Sampai sekarang alhamdulillah negeri. Sudah negeri sekarang ya? Sudah. SD. SD, SMP negeri. Luar biasa. Bengawan. Itu yang di mana? Yang di belakang masjid. Oh, di belakang masjid ya? Masjid Ar-Rahman Abdullah itu. Iya, masjidnya bagus tuh. Ya, itu ini saya. Saya kemarin lewat, nggak kelihatan sekolahnya tuh. Di belakang. Oh, di belakang ya. Ada SD dan SMP negeri situ. Itu inisiatif Bang Api, Ya, Abdi Firdaus dengan teman-teman yang ada di yang sini. ada di situ sebelum jadi DPR. Ya. Sekolahan pada saat itu sudah jadi. Pada Ya. saat itu saya berpikir selain sarana pendidikan, saya harus bangun tempat ibadah. Iya, Nah, iya. itu Masjid Ar-Rahman Abdullah. Alhamdulillah sampai sekarang saya ketua masjid di situ. Iya. Sarana ibadah sudah, pendidikan sudah, kesehatan saya hibahkan untuk puskesmas pembantu sampai sekarang itu alhamdulillah. Di sampingnya ada puskesmas Ada juga. puskesmas pembantu di arah PT KIN itu. Nah, yang begini-begini sebenarnya yang seharusnya disampaikan ke masyarakat kita bahwa anggota DPR itu sebenarnya kerja. Jauh sebelum menjadi anggota DPR itu seharusnya kerja. Nah, kadang teman-teman tidak melihat itu karena memang tidak disuarakan. Nah, malam ini saya baru tahu nih. Iya. Iya kan? Seandainya Firdaus tidak datang ke meja Om BP, saya tidak tahu kalau Bang Api, Bang Abdi Firdaus sudah melakukan kerja-kerja sosial yang luar biasa, khususnya di Kecamatan Bengalon. Selain itu juga Om Evi, selain infrastruktur di sarana ibadah di Bengalon itu ada beberapa sarana ibadah Ya. yang GPIB, Ya. gereja Katolik. Itu saya ini kan juga Oh. aspirasi. Iya, iya, Terus iya. di mana di Teluk Pandan, Iya. di Teluk Pandan, Jalan Teluk Pandan itu Ya. ada gereja orang-orang Dayak Kampung Benua. Itu juga sudah saya anggarkan. Oh. Saya anggarkan bahwa di perubahan dan di murni ke depan itu sudah saya anggarkan. Sehingga saya kepingin Kutai Timur ini daerah majemuk. Iya. Dari Sabang sampai Merauke ada di Betul. sini miniaturnya Indonesia. Betul. Sehingga bagaimana caranya saya menaungi semua suku, semua elemen suku maupun agama. Iya. Sayangnya di Bengalon ini khusus di dapil saya tidak ada Hindu dan Buddha. Kalaupun ada saya bantu aspirasinya itu. Luar biasa ya. Jadi tidak menyatakan, saya kan Islam, tidak perlu Betul. membangun itu. Ya, selain itu juga pesantren di di pesantren di Bengalon itu ada Iya, tahfidz iya. Quran. Itu saya saat ini masih pembuatan asrama putra, Oh. toilet, drainase, air bersih itu sudah saya lakukan, masih berjalan. Wih. Di pesantren Sekona Kholil itu asrama putri, Iya. sekarang juga masih berjalan. Di daerah mana tuh? Di Desa Sukarahmat, Oh. Desa Sukarahmat, Kecamatan Teluk Pandan. Iya, 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 iya. Kalau iya. untuk gereja GPIB sudah tahun lalu kita ini kan, tahun ini juga kita anggarkan. Iya, iya. Katolik, gereja ini GKRI sini, Pindang Benua, Sangatta Selatan. Oh, yang di sini ya, di Kampung Dayak itu. Iya, betul kamu Dayak itu. Oh. Ini perubahan ini sudah saya anggarkan dengan Mudi saya anggarkan. Luar biasa ya. Tadi kita cerita masalah bagaimana perjuangan teman-teman di Komisi C. Di situ ada Abdi Firdaus, kemudian memikirkan bagaimana sumber daya manusia kita, memperjuangkan pembangunan sekolah, bahkan dalam segi agama menghibahkan tanah. Ya. Itu Rahman siapa tuh? Rahman Abdullah. itu Rahman mertua Abdullah. Itu nama mertua. Mertua saya dan tanah itu tanah mertua saya. Saya hibahkan. Dan Iya, makanya iya, itu iya, langsung iya. saya mimpin untuk membentuk tim kecil. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih tetap ketua masjid. Luar biasa ya. Dan Iya. ini sudah berjalan. Saya bikinkan rumah imam masjid ya. Iya, iya, Alhamdulillah, iya. di masjid arah Bontang situ Sangatta Iya, itu iya, sudah imam masjid juga saya bikinkan. Tempat pengajian Al-Quran di Sangatta Selatan GW saya bangunkan juga. Iya, iya. Ya, hampir semua dapil hampir saya ini kan. Saya beri aspirasi itu. Iya. Nah, ini yang anggota-anggota DPR seperti ini yang seharusnya memang didukung oleh masyarakat sebenarnya. Ini bukan kampanye ya, tetapi kan kita berdasarkan kerja.
Seperti apa yang dicontohkan atau menjadi teladan kaum muda politisi yang ada di Kalimantan Timur, Haji Irwan. Luar biasa tuh bantuannya ke masyarakat. Nah, ini saya agak bersemangat nih karena ternyata Firdaus itu betul-betul tertanam jiwa nasionalis religiusnya. Tidak terlalu ke kiri dan tidak ke kanan, di tengah-tengah dia kan. Betul. Bisa menyeimbangkan, bisa membangun gereja, bisa membangun masjid itu. Begitulah sosok sebenarnya kader Partai Demokrat. Iya kan? Dia di tengah. Tidak mau terlalu ke kiri juga tidak mau terlalu ke kanan. Nasionalis dan religius. Nah, itu dia masalahnya. Nah, kemudian di periode kedua ini nomor urut berapa? Saya alhamdulillah karena ketua fraksi saya Iya. nomor 1. Oh, nomor urut 1 ya. Kemarin kan Pak Kidan tuh saya undang ke sini juga ngobrol tuh. Kemudian beliau punya apa semangat yang luar biasa, orang tua yang luar biasa saya anggap Pak Kidan itu. Sebagai tokoh yang memang ditokohkan di Bengalon. Dia bahkan ngomong kalau Demokrat tidak dapat kursi 3 katanya tidak bekerja Demokrat di dapil 2 itu. Luar biasa semangat orang tua itu. Bahkan saya diundang lah hari Minggu itu untuk meninjau kegiatan beliau. Karena program saya itu kan bukan hanya podcast, termasuk juga ada yang namanya Grebek Om WP. Jadi saya turun langsung ke lapangan melihat kegiatan-kegiatan masyarakat itu. Bukan hanya karena ada hubungannya dengan politik, bukan itu. Tetapi bagaimana kita menampilkan masyarakat kita yang punya kegiatan di bawah itu agar supaya yang lainnya bisa terinspirasi seperti yang dilakukan oleh Pak Kidang. Nah, saya dengar ini Bang Afri ini atau Abdi Firdaus ini yang menggombal atau yang menarik-narik Pak Kidang masuk ke Partai Demokrat. Iya kan? Ya, kebetulan Om Kidang ini kan omnya istri saya. Oh, iya. Pada saat itu saya bilang, Om, ayo sudah bergabung saja di Demokrat. Karena kebetulan partai kita tidak lolos di verifikasi pusat. Ya, Abdi, nanti saya pertimbangkan. Nah, lagi-lagi ketika mencari pertimbangan-pertimbangan itu, beliau ketemu dengan sosok Bang Irwan Feco. Oh, iya. Baru kali ini saya bilang ketemu DPR RI yang mudah dihubungi, diajak komunikasi dan baik. Iya. Dari situ, Abdi, saya bulat sudah ke Demokrat. Kenapa, Om? Ketuamu ini dekat betul, padahal jarang sekali saya ngobrol-ngobrol begini. Sambutannya dia luar biasa, bilangnya. Ayo sudah sama-sama kita bergabung, kita menangkan Demokrat Kutai Timur, saya bilang. Pertanyaan saya sebenarnya bukan di situ. Pertanyaannya, apakah Abdi Firdaus tidak takut dengan bergabungnya Om Kidang di situ? Iya, tidak, Om. Alhamdulillah pada saat itu juga saya sempat ditanya oleh ketua DPD saya, ketua DPC saya, Dinda, apakah tidak khawatir? Tidak, Kanda. Izin, saya bilang, kalau saya boleh cari 5 seperti Om Kidang. Saya bilang, karena jiwa-jiwa saya jiwa petarung. Iya. Ketika ketemu sama orang-orang petarung, wah, lebih semangat saya. Iya. Ada tantangan. Ada tantangan. Wah, luar biasa. Makanya Pak Kidang ngomong sama saya itu, kalau tidak dapat 3 kursi katanya itu kader-kader atau caleg-caleg Partai Demokrat di dapil 2 itu tidak bekerja. Iya. Betul. Karena memang saya lihat potensi semua. Saya hormat sekali dengan para caleg-caleg yang ada di dapil 2 khususnya, karena mereka ini petarung semua. Jadi saya lebih semangat lagi. Jadi bagaimana caranya kita memenangkan kompetitor ini? Bagaimana caranya kita harus suara terbanyak daripada mereka? Saya memang agak sedikit berat ini. Di situ ada Om Kidang, di situ ada RW, di situ ada teman-teman ini Pak Jeno Abdi, ada Bujar, ada anaknya Pak Cono. Ada Nurmala Sari, luar biasa. Luar biasa, serikandi Demokrat di dapil 2 ini saya acungkan jempol semuanya. Luar biasa ya? Luar biasa, makanya saya lebih semangat lagi. Ada satu kesalahan yang fatal sebenarnya di caleg-caleg yang bertarung di sebuah partai. Dia bertarung dengan sesama caleg di internal partainya. Itu kesalahan fatal sebenarnya. Karena untuk apa mau bertarung sesama caleg di internal partai? Bukankah lawan politik mereka adalah partai-partai lain? Sehingga misalnya Bang Abdi menggarap sebuah wilayah, di situ juga digarap oleh Om Kidang misalnya, tidak ada gunanya.
Sama halnya kita memancing dalam satu kolam. Betul. Justru saya lebih intens komunikasi dengan Om Kidang. Ha. Om, kita wilayah mana? Ya, Sana. ya, Saya nggak masuk. luar biasa. Ya, saya intens Iya. dengan Om Kidang. Aha. Nah, di situ saya kepingin ya komunikasi ini terjalin Iya, dengan iya. semua khususnya caleg-caleg yang ada Iya. di Dapil 2. Mhm. Ayo sama-sama kita bersatu, kita atur strategi masing-masing, Iya. intinya Demokrat menang. Mhm. Itu. Ini kader asli partai yang begini nih. Saya suka kader seperti ini nih. Nah, kemudian ini ada ketua DPD kita, anggota DPR RI, Haji Irwan Pecok nih komentar nih. Kata beliau gini, walau baru tapi Demokrat berani berikan amanah sebagai ketua praksi Partai Demokrat Kutim kepada Bang Abdi Firdaus Api. Karena Demokrat percaya bahwa muda adalah kekuatan. Semangat Abdi katanya. Siap, Ketua. Nah, saya tidak tahu nih apakah sudah ada di Indonesia atau masih di Korea nih. Sudah ada di Indonesia. Oh, sudah ada di Indonesia ya. Mm-mm. Nah, tadi kan sudah digambarkan tuh, ikut berjuang bagaimana segera merealisasikan pembangunan pelabuhan di Kenyamukan itu. Iya. Dan saya dengar dari Bang Api sendiri bahwa Komisi 5 DPR RI, Iya. ya kan melalui Komisi 5 DPR RI sudah Merespon. merespon dan bahkan berusaha untuk memasukkan APBN Sudah. di pelabuhan itu. 200 miliar totalnya. Oh, Dari pusat, Bang Irwan Pecok. 200 miliar. Iya. Oh, luar biasa ya. Iya, karena bagaimanapun juga beliau kan sangat prihatin juga sih. Betul. Itu. Jadi jangan lagi ada istilah pembangunan, kalau orang Bugis bilang pembangunan bonga-bonga. Nah, Iya kan? iya. Kita meletakkan batu pertama, kemudian tidak ada batu selanjutnya. Betul. Berhenti pembangunan itu. Betul. Kan kecewa masyarakat kita. Nah, kalau Bang Abi melihat proses perjalanan pemerintahan ini, apa yang Bang Abi kritisi dengan pemerintah yang ada ini? Iya, kebetulan pada saat pandangan umum fraksi kepada pemerintah, Demokrat jelas. Ya, Artinya di situ pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah baru 33,2%. oh, Artinya jauh masih harapan. iya. Makanya kami selalu kadang memanggil pihak pemerintahan, kami menanyakan kenapa ini terjadi. Iya, Mereka beralasan sumber daya manusianya yang belum ada sertifikasinya masih Oh. terbatas. Iya, Saya katakan, ini kan anggaran kita sudah tahu Iya. bahwa jauh hari akan seperti ini. Kenapa tidak kita siapkan SDM yang unggul? sebelumnya. Ini sebelumnya. Iya. Begitu. Iya. Sehingga tidak terjadi seperti ini. Ini yang tayang saja belum 100%. Iya. Sehingga kami sangat ya wanti-wanti ini. Mhm. Ayo cepat tayangkan semuanya, tayangkan. Karena Iya. ini kalau ini tidak ditayangkan secepatnya 100%, yang rugi masyarakat Kutai Timur. Betul. Karena mereka berharap. Nah, kami sebagai perwakilan mereka Iya. tanggung jawab moral. Hmm. Karena kami sudah menjanjikan nanti di sini akan dibangun, di sini akan dibangun, di Iya. sini akan bangun. Iya. Kami dirongkong terus dengan masyarakat. Iya. Pak, mana janji Bapak? Mana janji Bapak? Hmm. Wah, ini luar biasa ini. Iya. Tahun politik tapi sedikit waduh. Ya, tahun politik. Kenapa saya pertanyakan itu? Selain tahun politik, memang kita harus akui bahwa APBD kita luar biasa banyak, besar gitu ya kan. besar. Bahkan diprediksi di 2024 itu lebih 10 triliun. Lebih. Nah, 10 triliun lebih itu kalau tidak dibelanjakan secara maksimal, di luar dipotong dengan belanja pegawai misalnya, masyarakat betul yang Anda katakan. Mengapa katakan bahwa itu akan merugikan masyarakat. Jelas. Tuh. Jelas. Makanya saya selalu katakan dengan pihak pemerintah, tolong Ya. saat ini jangan hanya kita fokus di perkotaan saja. Iya. Desa itu perhatikan, desa-desa yang di ujung sana diperhatikan. Karena banyak sekali petani-petani menjerit, jalan jelek, jalan Iya. hancur. Iya. Ayo, saya bilang dengan anggaran yang besar ini tolong perhatikan desa-desa. Iya. Makanya saya di setiap media sosial saya Iya. hashtag ayo bangun desa. Iya. Desa maju, daerah akan maju. Luar biasa ya. Ya. Kebetulan kemarin juga saya ke Dapil 3 tuh. Iya. Mengikuti acara Bupati Kutai Timur. Oh, iya. Ground breaking atau peletakan batu pertama di 3 kecamatan, Muara Ancalong, Muara Bengkal, kemudian Nomor sangat. Roma Sangat Iya, itu. iya. Itu luar biasa tuh. Dan memang masyarakat di sana berteriak, ini Pak sudah kami tunggu jauh hari sebelumnya. Lalu Bupati mengatakan bahwa ya namanya pembangunan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan?
Nah, ketika peletakan batu pertama itu masyarakat sudah melihat bahwa memang sudah mulai ada geliat pembangunan, apalagi proyek multi-years itu luar biasa tuh. Nah, sebenarnya ini juga harus didukung oleh DPRD Kabupaten Kutai Timur, didorong bagaimana. Saya sepakat dengan Bang Api tadi bahwa bagaimana kita mendorong pemerintahan ini agar membelanjakan uang yang ada itu dengan tepat sasaran. Itu dia. Nah, Bang Api, seperti yang saya katakan tadi bahwa paling tinggal 5 bulan, praktis 4 bulan itu bergerak di lapangan, ya kan? Bertarung di lapangan. Apa-apa yang dilakukan untuk mempersiapkan diri di 2024 ini? Wah, ini sebenarnya strategi. Iya. Garis umum. Iya. Garis besarnya aja. Garis besar saja. Ya. Bahkan sudah 7 bulan yang lalu. Oh. Tim kami, karena kebetulan ada beberapa komunitas yang saya bina mulai dulu, mulai tahun 2017. Oh. 2017 saya bina. Di situ ada komunitas Angsa. Itu milenial muda saya di situ. Iya. Kesamaha, Lindas, Simba, Kawanoa, hampir semua suku kita dirangkul ya. Kita rangkul karena di Bengawan itu salah satu miniatur lah. Iya, betul. Seluruh suku ada di situ. Betul. Sehingga, ya lagi-lagi karena jiwa saya jiwa nasionalis, sehingga semua elemen ini saya rangkul semuanya. Iya. Sehingga ayo sama-sama saya minta masukan dengan kita-kita yang ada ini, bagaimana caranya untuk memenangkan satu kursi murni untuk Bang Afi. Siap, bilang mereka. Begini. Ayo, laksanakan. Iya. Jadi sudah 2, bahkan sudah 3 sebenarnya kader Partai Demokrat yang di Dapil 2 itu, caleg Demokrat Dapil 2 itu yang hadir di podcast OMP. Semua semangatnya hampir sama tuh. Ada caleg perempuan kemarin Nurmala juga hadir. Dia ngomong sama saya, Om, kalau Pak Kidan bisa bawa 1 kursi, saya juga bisa bawa 1 kursi. Siap. Bang Api juga 1 kursi. Nah, optimisme ini yang luar biasa. Kemudian kan begini, banyak yang bertanya, itu Om BP kalau tanya orang pasti optimis. Saya bilang optimisme mereka itu berdasarkan gerakan yang mereka bangun. Betul, karena memang ketua DPD kami Bang Irwan Feco selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu bersikap optimis dan mempunyai jiwa-jiwa petarung. Itu yang selalu diajarkan oleh Bang Irwan. Sehingga apa semboyannya, jangan pulang sebelum menang. Wush. Ini yang luar biasa ini. Ngeri-ngeri sedap itu semua itu kan. Memang dipacunya semangat bacalek atau caleg-caleg Partai Demokrat ini ya untuk memenangkan di setiap pertarungan di dapilnya. Betul. Dan saya yakin dan optimis. Saya yakin dan optimis kita masuk unsur pimpinan. Wush. Demokrat masuk unsur pimpinan DPRD Kutai Timur. Iya. Luar biasa kan, kalau sudah ada kader partai yang punya semangat begini dan didengar oleh teman-teman sesama kader Partai Demokrat, caleg-caleg Partai Demokrat, kemudian pendukung-pendukung Afi di lapangan itu semakin semangat bekerja tuh. Kalau ditanya loyo-loyo, aduh, iya kan? Makanya hampir di 4 kecamatan tim-tim Afi bergerak semua sudah. Jakarta Selatan, di Teluk Pandang, Geranto Pulung bergerak. Semuanya, apalagi di Bengawan memang basis kita kan. Mereka bergerak semuanya. Bagaimana caranya? Afi harus 1 kursi murni. Luar biasa. Api satu kursi murni, Kidang 1 kursi murni, Nurmala 1 kursi murni. Nanti siapa lagi datang? Sebenarnya bukan persoalan 1 kursi murninya. Yang saya tangkap itu adalah semangat kawan-kawan caleg-caleg Demokrat ini yang luar biasa. Betul. Iya kan? Nah, kalau tidak punya semangat, ya di mana bisa bertarung? Kalau tidak semangat, ya bagaimana mau pulang nanti tidak menang? Itu yang makna yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Jadi semangatnya ketua kami itu ya mempengaruhi kami. Sehingga nyetrum, bahasa listrik ini nyetrum semangatnya Bang Irwan Feco kepada caleg-caleg yang ada di Kutai Timur ini otomatis sudah. Jadi kami memang berlomba-lomba bagaimana cara memenangkan Demokrat di Kutai Timur. Sehingga ke depannya itu target kami Demokrat masuk unsur pimpinan. Luar biasa ya. Dan Demokrat sering tampil di podcast Om LP. Ada yang bilang itu podcastnya Partai Demokrat. Saya bilang mau maaf, bukan podcastnya Partai Demokrat itu. Hanya kebetulan caleg Partai Demokrat itu sadar akan media sosial. Betul. Karena dicontohkan oleh
Ketua DPD. Ketua DPD-nya hampir tiap hari dia muncul di media sosial. Itu yang mengangkat, salah satu yang mengangkat elektabilitas beliau tuh. Betul. Nah ini yang tidak disadari oleh caleg-caleg lain. Lebih enjoy mereka masang baleho di pinggir-pinggir jalan. Nah sementara kenapa podcast ini saya lakukan agar supaya anggota DPR itu bicara. Betul. Karena mereka itu digaji karena bicara. Betul. Iya kan, bukan diam. Nah kalau diam ngapain? Iya. Iya kan? Makanya di situ untuk salah satu untuk memilih calon atau wakil-wakil rakyat. Iya. Kalau menurut saya ada 3. Yang satu intelektual, Iya. strategi dan nyali. Iya, iya. Kita sepintar apapun ketika tidak ada nyali di parlemen, Bener. sudah. Iya. Oke. Dan punya nyali terus tanpa intelektual yang tinggi, Iya. wah, nol juga. Lemah juga. Lemah juga. Iya, iya, Jadi iya. 3 ini, nyali, strategi, intelektual. Iya, 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 iya. Sehingga ketika kita punya nyali dan punya pemikiran-pemikiran cemerlang untuk memberi saran kepada pemerintah, lakukan pada saat di paripurna itu. Itu yang selama ini Abdi Firdaus lakukan. Betul. Luar Makanya biasa. alhamdulillah walaupun 1 tahun 3 bulan, Iya. ya, kita masih diperhitungkan di parlemen Iya. Timur. Bukan sebenarnya berapa lama Anda di situ, tetapi yang orang mau lihat atau pemerintah mau lihat sebagaimana Anda bisa bicara, mengangkat aspirasi masyarakat Anda, memperjuangkan aspirasi masyarakat Anda di gedung DPR Ya, itu. makanya saya intens sekali Om Evi di luar kecuali ada di luar sidang-sidang itu, saya keliling terus. Om Evi. Oh, Kelilingnya saya pakai celana pendek, pakai iya, iya, iya. karena saya kepingin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Iya, iya, iya. Makanya saya walaupun jadi DPR tapi tidak mau saya tinggal di Sangatta. Bukannya karena apa? Karena saya ingin lebih dekat dan merasakan secara langsung seperti apa keluhan-keluhan masyarakat Iya, iya, iya. di Bengalon, di Rantau Pulung, di Teluk Pandan, di Sangatta Selatan. Iya. Saya selalu keliling, bahkan bermotor saja saya. Oh. Jalan pendek. Uh-huh. Saya ingin supaya masyarakat ini tidak jaga jarak dengan Iya, saya. Sehingga ketika saya penampilan seperti ini, Mhm. langsung saya bawa buku kecil itu. Iya, iya. Om Evi. Ketika ada masyarakat minta ini begitu, pas memang belum kita input, langsung kita input Pak. Iya, iya. Berikutnya pas anggaran keluar, langsung Yo, eksekusi cepat kita. luar biasa. Jangan Ya. ditunda-tunda lagi. Iya, betul. Nanti sisanya setiap masukan masyarakat, usulan-usulan itu kami catat, kami data input data semuanya. Iya. Nanti ketika tidak ada di perubahan di murni di perubahan. Aha. Perubahan tahun ini tidak ada, saya anggarkan lagi nanti di murni. Terus sampai selesai. Itulah sebenarnya teman-teman itu sebenarnya menjadi harapan masyarakat anggota DPR itu. Iya. Nah kalau 40 anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur kemudian gerakan yang dibangun itu seperti dengan Abdi Firdaus, tidak perlu kampanye sebenarnya. Betul. Karena saya memang dari dulu sebelum saya jadi DPR, Iya. saya hobi merangkul Iya, iya. pemuda-pemuda, bahkan 2000 lebih di Bengalan pemuda-pemuda saya masukkan kerja di pertambangan. Oh, 2000 lebih, 2414 kalau iya, tidak salah. iya, iya. Saya masukkan kerja dan sekarang sudah bekerja di pertambangan. Itu basis-basis saya. Oh, itu ngeri tuh. Ngomong 2000 itu, aduh luar biasa. Pusing kepala caleg-caleg lain dengannya itu. Mudah-mudahan itu, Iya. Om Evi. Karena memang di rumah saya sendiri tuh Om Evi, saya punya rumah 3. Satu di Kebun, Iya. satu di Sepasu Timur. Iya. Jadi yang di Sepasu Induk ini penuh itu dengan adik-adik angkat saya itu, Oh. dari Sabang sampai Merauke, timurnya, Dayaknya, Banjarnya, Medannya, Torajanya di situ. Oh. Adik-adik angkat saya Iya, yang belum iya, iya. kerja, saya coba. Oh. Saya kerjakan di Iya, iya, iya. sudah kurang lebih yang tinggal di rumah saya itu hampir 150 orang. Hampir 90. Kalau di Bengalan itu saya disebut rumah dinas sosial kan, Wih. tetangga saya. Iya, karena saking banyaknya dari mana nggak tahu saya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Saya melihat dua sosok tuh. Om Kidang juga begitu tuh. Iya. Kemarin waktu saya ke sawah beliau itu luar biasa masyarakat itu. Betul. Dan masyarakat itu memang apa ya? Tulus membantu beliau. Saya kadang ya banyak berguru juga, banyak belajar tentang kehidupan dengan Om Kidang. Iya, Karena iya, iya. Selain Om Kidang itu om istri saya, Iya. beliau orangnya bijak Iya, sekali. iya, Makanya saya kalau sama Om Kidang, saudara Abdi kamu jangan masuk di sini. Siap. Iya, Omku iya. yang ganteng saya Iya, bilang. iya, iya, iya. Unik beliau tuh. Iya. Dan jarang ya, saya melihat Pak Ubaynya menjarang anggota DPRD yang betul-betul. Dia bilang, Pak, dia bilang, saya itu
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sore saya pulang. Iya. Dan saya berkantor di sawah katanya. Betul, betul. Saya sering ketemu. Luar biasa Saya orang tua saat itu. Makanya kebetulan Om Kida kan sama-sama di Komisi C sama saya. Oh iya. Ya, Iya. kadang kalau ini saya ingatkan, Om, Ya. jangan lupa besok pertemuan ini hearing Komisi C. Iya. Oh ya, siap. Terima kasih Ananda. Kayaknya beliau ada rumah di sana ya? Ada di sana. Oh ada ya? Ada. Hanya Api yang belum. Enggak, memang saya enggak. Oh memang. Pulang pergi saja lah. Wih luar biasa. Ya memang agar bisa dekat dengan masyarakat. Masyarakat Ya. itu. Bagaimana bagi waktu itu? Ya, kebetulan saya punya teman, punya yang betul-betul siap lah. 24 jam ketika saya diperlukan di Teluk Pandan. Besok saya ada agenda di Iya. Sangatta Selatan, Iya, lusa iya. saya ada di Teluk Pandan, lusanya lagi saya ada Iya. di Perantau. Saya keliling terus ini. Karena memastikan tim-tim saya berjalan semuanya. Iya, iya. Dan saya percaya itu karena baru kali ini ada caleg yang podcast diantar oleh relawannya yang banyak. Ini belum. Tadi banyak sekali. Iya, Banyak iya. sekali. Ada 3 mobil terima ikut. Uy, Iya, saya bilang jangan. Iya, Nanti iya, iya. kira demo lagi kita. ini benar-benar nih. Iya. Saya lihat tadi, betul-betul ini relawan Abdi ini. Ini kalau di Loskon ini bisa penuh ini Mujur Jaya saat ini ya kan? Penuh. Iya. Saya bersemangat juga sih dengan teman-teman caleg partai apapun yang betul-betul punya semangat bertarung di lapangan. Saya selalu ingatkan teman-teman itu, jangan bertarung sesama Anda sebenarnya. Betul. Karena yang dinomor satukan itu bagaimana partai Anda menang. Betul, setuju sekali. Bukan Anda menangkan diri Anda, tetapi bagaimana Anda menangkan partai Anda. Nah itu baru namanya kader asli partai politik. Makanya Iya itu kan? saya memang ya artinya sebagai ketua fraksi, bagaimana caranya kita ini? Ya. Saya melobi sana sini, bagaimana caranya? Intinya Demokrat menang. Ya. Nah, di situ. Sehingga ke depan ya target kita harus sesuai, yaitu memenangkan pertarungan di Pileg 2024 nanti. Demokrat berjuang, kemudian jangan pulang sebelum menang. Itu kata Ketua DPD Partai Demokrat Betul Kalimantan sekali. Timur. Kita sudah banyak cerita nih. Ya. Kapan-kapan Om bisa diundang juga untuk menggerebek kegiatan-kegiatan Abdi Firdaus di Siap. lapangan itu seperti Siap. Om Kidang. Itu adalah sumbangsi saya kepada para caleg sebenarnya. Partai apapun. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, pernyataan terakhir Abdi Firdaus baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Ya, kepada pemerintah lakukan tayangan yang 2024 ini secara maksimal karena masyarakat menunggu Ya. aspirasi-aspirasi dari kita dan pemerintah. Ya. Sehingga jangan sampai buat kecewa masyarakat. Itu. Sedangkan untuk warga Kutai Timur terutama Ya. Dapil 2, ayo kita sukseskan pemilu 2024. Ya. Jangan lupa coblos nomor 1 Abdi Firdaus Partai Demokrat. Ya, luar biasa. Jangan pulang sebelum menang. Ya. Oke, baik. Sebelum saya akhiri podcast ini, seperti biasanya saya ingin katakan bahwa petarung-petarung di partai politik itu harus memiliki kesadaran bahwa mereka bertarung bukan sesamanya di internal partai, akan tetapi mereka bertarung dengan partai-partai lain. Caleg, partai apapun juga harus berpikir keras bagaimana memenangkan partainya sehingga benar-benar partainya bisa sebagai pemenang baik di Kabupaten Kutai Timur maupun di Kalimantan Timur. Dan saya ada rasa optimisme karena saya sendiri turun ke lapangan memetakan kekuatan para caleg dan partai politik di lapangan. Sudah ada yang saya catat bahwa ada 3 partai politik yang akan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Kutai Timur. Nanti saya akan buka sendiri. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.